Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, maka pertama-tama yang sangat saya hormati Ibu Kepala SMK Bina Insan Binuang, yang terhormat Ibu Hajah Sa'adatul Mumtakhinah SAG, para wakil kepala sekolah baik bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan bidang sarana prasarana yang sangat saya hormati, para guru senior yang terhormat Bapak Ustadz Ma'mun Murad, Bapak Sang Haji, yang keduanya adalah guru sekaligus perintis dari awal dibangunnya SMK ini, masih setia membina, membimbing, dan menyalurkan ilmunya kepada kita semua. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesemangatan dan kekuatan untuk membimbing kita semua. Para guru yang hari ini sempat mengikuti kegiatan upacara ini, yang sangat saya hormati, petugas upacara peringatan Sumpah Pemuda yang sangat saya banggakan, para siswa dan siswi yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmatnya yang tak terukur, terutama nikmat iman Islam, sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberikan kesemangatan dan kekuatan untuk melaksanakan, mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai bentuk apresiasi pengabdian kita kepada negara dalam rangka, dalam skala kecil namun akan berdampak besar. Salawat beriring salam semoga senantiasa tertumpah ruah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para peserta upacara sekalian yang berbahagia, dalam amanat ini izinkan saya menyampaikan beberapa kata atau beberapa kalimat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan pribadi orang lain. Para siswa dan siswi sekalian yang sangat saya cintai, hari ini tepatnya tanggal 28 Oktober 2021, yang mana hari ini adalah hari yang bersejarah, hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana segenap lapisan bangsa Indonesia pada hari ini memperingati
Hari Sumpah Pemuda dengan caranya masing-masing. Begitu pentingkah Hari Sumpah Pemuda ini? Jawabannya sangat penting. Karena apa? Karena Sumpah Pemuda ini bukanlah sumpah yang semata-mata untuk menakut-nakuti bangsa lain. Sumpah Pemuda ini bukanlah semata-mata sumpah yang dibentuk sebagai teks belaka. Tetapi kalau kita lihat sejarah, kalau kita tilik sejarah, bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia mempunyai gagasan inisiatif untuk membentuk satu kongres di mana suatu komunitas, suatu gagasan yang diusung oleh para pemuda yang anggotanya adalah pelajar-pelajar Indonesia. Kongres pun dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Selisihnya adalah 17 tahun, bayangkan. Latar belakang para pelajar Indonesia menggagas dibentuknya Kongres Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 adalah untuk membentuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena ruang lingkup dengan skala besar bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang luas, bangsa yang besar, maka secara individu saja tidak cukup untuk melawan penjajah dan penjajah hanya dengan ruang lingkup kecil, bukan dengan satu kesatuan, maka tidak ada kekuatan. Maka terbentuklah gagasan untuk mengadakan satu kongres yang dipelopori, yang digagasi oleh para pelajar Indonesia dalam satu kurun waktu. Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah yang namanya Sumpah Pemuda. Dan ini prosesnya pun diadakan di 3 gedung yang berbeda dengan 3 kali rapat yang berbeda waktunya. Ini bukan yang ece-ece. Sumpah Pemuda bukan teks belaka, tetapi ini adalah mempunyai ruh, mempunyai semangat, mempunyai prioritas tinggi, di mana Sumpah Pemuda ini terbentuk adalah satu benih-benih persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Tetapi tidak sekilas, tidak seintan itu. Sumpah Pemuda yang tadi dibacakan ini adalah satu gagasan bagaimana caranya para pelajar Indonesia para pemuda Indonesia bisa bersatu untuk melawan penjajah. Karena waktu itu ini masing-masing, ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada ini untuk melawan penjajah. Persatuan dan kesatuan ini belum terbentuk. Maka dengan giroh, dengan semangat Sumpah Pemuda ini, maka terbentuklah satu kesatuan. Bagaimana caranya untuk melawan, mengusir para penjajah dari bangsa Indonesia ini. Tetapi kan kurun waktunya dari 1928 baru bisa diproklamirkan pada tahun 1945. Bayangkan. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari sejarah Sumpah Pemuda ini? Bahwa yang bisa diambil hikmahnya adalah kesatuan dan kesatuan itu
adalah prioritas tertinggi. Kesatuan dan kesatuan itu adalah harus dijunjung tinggi oleh kita semua. Tanpa persatuan dan kesatuan, maka kita tidak akan tercapai cita-cita kita. Pada waktu itu cita-cita bangsa Indonesia itu apa? Merdeka. Dengan kurun waktu yang tidak begitu singkat, yang memerlukan waktu yang lama, akhirnya bangsa Indonesia mampu memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Ini karena persatuan dan kesatuan diiringi dengan semangat juang yang tinggi. Nah, kita sebagai pelajar Indonesia, sebagai kaula muda, kita ini sebagai pemuda, baik yang laki-laki perempuan, kalangan remaja secara biologis, tetapi disebut sebagai pemuda secara konsekuensi hukum negara. Ya. Jadi tugas kita ini apa sebagai pemuda? Apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda? Kalau pemuda hari ini adalah pemuda yang mempunyai dekadensi moral, harus kita akui dan tidak kita pungkiri, ya, bahwa hari ini adalah bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita ini sebagai pemuda yang berkualitas. Tetapi yang kita hari ini kita prediksi dan kita introspeksi bahwa dekadensi moral itu telah terjadi, kebobrokan moral itu telah terjadi. Jadi bagaimana bangsa Indonesia dimulai dari hal terkecil, ruang lingkup terkecil dari SMK Bina Insan ini, kalau pelajarnya itu dekadensi moralnya bukan hanya kepintaran, ya, tetapi adalah mengedepankan akhlak. Jadi akhlak itu sangat-sangat dibutuhkan oleh para pemuda bangsa Indonesia ini. Ya. Jadi jangan sekedar mengedepankan otak saja, tetapi harus mengedepan akhlak. Bagaimana kita bisa mewujudkan sekolah kita maju? Bagaimana kita bisa menciptakan sekolah kita ini harmonis? Kalau keadaan internal kita, kalau keadaan kita sendiri ini dekadensi moral telah terjadi. Wahai para pelajar sekalian, ingat bahwa ilmu itu ada ruhnya. Ilmu itu ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ahli ilmu. Kalau kalian tidak mendapatkan keriduan seorang guru, tidak mendapatkan keberkahan dari yang mengajarkan ilmu, maka siap-siap. Pintar ya pintar, sukses ya sukses, keberkahan tidak akan mendapat. Jadi pelajar sekalian, yuk kita semangat menuntut ilmu, semangat belajar dengan tidak mengedepankan ego. Mari kita hormati guru kita, ya. Mari kita hargai teman kita. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pemuda yang berkualitas, perlu proses semuanya juga. Emas yang begitu mahal, yang menjadi idaman para wanita-wanita, itu membutuhkan proses. Dipanaskan, dicetak, dipukul, butuh proses. Dan buah yang begitu masak, manis, yang kelihatan indah
itu juga butuh proses. Setiap hari terkena trik sinar matahari, proses semuanya juga. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkualitas, yang tahan banting, yang tidak cengeng, yang tidak bermental cengeng, harus butuh proses. Siap. Kita ini produk keluarga, produk sekolah. Jika produk ini tidak bisa, maka siap-siap akan menjadi produk gagal. Itu hukum alam, tidak bisa dihindari. Siapa yang baik, siapa yang tidak baik, siapa yang kurang baik akan menjadi produk gagal dan akan menjadi produk bermutu. Dan kita jangan sampai menjadi produk gagal. Produk gagal itu, setiap perusahaan, setiap produsen mengeluarkan sebuah produk pasti ada pedoman. Ibarat kendaraan yang dikeluarkan pasti ada pedomannya, ada aturan-aturannya. Tidak layaknya kita ini sebuah produk yang jika kita tidak ditangani dengan aturan-aturan sekolah yang ditetapkan sesuai SOP-nya, maka kita akan menjadi produk yang gagal. Ya, jadi perlu kesadaran, perlu perjuangan. Bangsa Indonesia ini bisa merdeka, ada butuh proses. Sumpah Pemuda, kemudian ada momen-momen lain sampai dengan merdeka. Ya. Jadi para pelajar sekalian, kita butuh proses perjuangan. Ya. Jadi pemuda inilah, kalian inilah yang akan menghantarkan bangsa Indonesia maju. Dari ruang lingkup terkecil saja, dari keluarga kemudian ke sekolah. Kalau kalian begini, kalau kalian tidak mempunyai etika, tidak mempunyai attitude, dan tidak mempunyai jiwa semangat belajar yang tinggi, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Jadi tanamkan dalam hati bahwa kita ini seorang pelajar, seorang pemuda yang gigih dan giat belajar, yang mampu menghormati, meneladani semua aspek dari warga sekolah. Dan saya mengajak kepada para siswa dan siswi sekalian, yuk kita belajar semangat yang tinggi, jangan mempunyai pemikiran yang kerdil, jangan mempunyai pola pikir yang tumpul, sehingga kita mampu berbuat sesuatu yang memang di luar dari koridor, dari jalurnya. Ya. Jangan menjadi pejuang yang tidak berjuang, mendambakan gelar pahlawan, gelar pejuang, tetapi kita tidak berjuang. Itu salah besar. Kalau kita ingin disebut pejuang, ya berjuang. Jangan berpangku tangan saja. Ya, ongkah-ongkah kaki mengharapkan gelar pejuang. Ini tidak akan terjadi. Yang saya harapkan adalah bagaimana kita sebagai pelajar SMK Bina Insan yang mampu membuat suatu prestasi